Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah yang sangat menarik dan ini bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil pelajarannya. Pada zaman dahulu ada seorang kaisar di negeri Cina yang sangat terkenal. Dia dikenal karena kejujurannya, karena kesolehannya, karena tawadunya, dan juga karena rendah hatinya, serta adil dan bijaksana dalam memimpin. Sehingga dikenal pula Cina saat itu menjadi negeri yang sangat tersohor di seantero dunia. Rakyatnya makmur, sejahtera, dan sangat maju. Saudara, karena usianya yang sudah udur, sang kaisar memikirkan untuk mundur memimpin bangsanya. Sebelum dia mundur, dia kumpulkan para pemuda di halaman istana di alun-alun. Berkumpullah para pemuda setelah diundang. Keluarganya pun berkumpul di situ. Sang kaisar berdiri di panggung utama di podium dan mengatakan bahwa, "Wahai para pemuda, di tangan engkaulah Cina nanti akan jauh lebih maju dari zaman sekarang. Dan saya akan berhenti, oleh karena itu kalianlah yang akan saya tunjuk untuk menjadi kaisar. Salah satunya adalah kalian, bukan dari keluarga." Nah, saudara, tentu saja pidato ini mengejutkan semua pihak, termasuk keluarganya. Namun tidak ada yang berani protes, karena memang sang raja orangnya sangat baik, sangat soleh dan sangat dicintai oleh siapapun, sehingga jangankan melawan, protes pun tidak berani. Lantas sang kaisar melanjutkan pidatonya. "Sebelum kalian pulang, kalian akan saya bekali satu benih satu orang. Kalian tanam yang terbaik, nanti akan saya angkat menjadi kaisar." Setelah semuanya mendapatkan benih, pulanglah para pemuda. Mereka sangat senang karena ini adalah peluang terbaik untuk bisa menjadi raja. Hari demi hari, bulan demi bulan, para pemuda merawat, menyirami benih yang diterima dari sang kaisar. Ada salah satu pemuda namanya Ling, saudara. Sudah sekian bulan, benih yang dia tanam tidak ada tanda-tanda tumbuh. Dia telaten, dia lakukan terus, dia sirami, tapi juga tidak tumbuh-tumbuh. Singkatnya, sampai bulan ke-12, raja mengumumkan kembali agar para pemuda datang untuk membawa apa yang dulu sudah ditugaskan. Rame-ramelah para pemuda membawa pot yang sudah berisi tanaman. Ada yang sudah tinggi, ada yang sudah hijau, ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah. Saudara, Ling bersedih karena benih yang ada di potnya itu tidak tumbuh-tumbuh. Ibunya tahu bahwa anaknya sedih, ibunya memberi support. "Anakku, berangkatlah, jangan kau menangis. Sampaikan kepada raja, kepada kaisar bahwa engkau sudah melakukan perawatan, penyiraman, dan seterusnya. Namun tidak tumbuh-tumbuh. Sampaikan saja apa adanya, ibu doakan." Berangkatlah Ling dengan hati yang galau. Sesampainya di istana, di halaman istana itu sudah berkumpul para pemuda yang berseri-seri, yang mau saling menunjukkan pohon yang sudah dirawat itu. Ketika Ling lewat, mereka mencibir. Kenapa? Itu ada seorang anak yang potnya masih kosong, tidak ada tumbuhannya. Nah, sang kaisar berdiri di panggung utama, menuju podium, lalu berpidato. "Wahai para pemuda, saya akan lihat hasil karya kalian.
yang terbaik, yang terbenar akan saya angkat menjadi kaisar. Maka sang kaisar satu persatu melihat dan mendatangi para pemuda. Satu persatu pula pemuda ditepuk pundaknya. Sang kaisar tersenyum mengangguk ke setiap pemuda yang dia hampiri. Dari kejauhan Ling memandang. Ling takut sekali. Nanti kaisar datang ke diri Ling, pasti akan marah karena potnya masih kosong. Saudara, tibalah kaisar di depan Ling. Kaisar itu memandang Ling, lalu bertanya, "Siapa namamu, nak?" Gemetarlah Ling. Ling Paduka, karena Ling merasa ini pasti akan menjadi arena pengadilan di depan pemuda-pemuda yang lain. Saudara, kaisar hanya menepuk pundak dan mengusap kepala lalu kembali ke podium utama. Berkatalah kaisar, "Wahai para pemuda, hari ini aku sudah menemukan siapa penggantiku." Para pemuda saling bertatapan dan mereka saling berharap mudah-mudahan jatuh pada satu di antara mereka. Lalu sang kaisar berkata, "Siapa dia? Dia adalah Ling, anak yang ada di ujung sana itu." Para pemuda dan hadirin semua terheran-heran dan kaget. Mengapa jatuh pada pilihan Ling, sedangkan di potnya Ling saja tidak ada tumbuhan yang indah. Bahkan sama sekali tidak ada tumbuhan. Terheran-heranlah para pemuda. Tidak percaya. Ini tidak adil. Kemudian sang raja meneruskan pidatonya. "Wahai para pemuda, ketahuilah, setahun yang lalu kalian ada di sini dan kalian aku berikan benih. Setiap kalian adalah satu benih. Ketahuilah para pemuda, benih yang aku berikan kepada kalian semuanya sudah aku rebus terlebih dahulu dan itu tidak mungkin tumbuh. Maka jika kalian datang ke sini menunjukkan bahwa benih itu tumbuh, itu adalah sebuah ketidakjujuran. Dan Ling adalah salah satu pemuda yang jujur. Menerimalah para pemuda. Mereka justru malu, tidak enak, dan akhirnya mereka bersorak mengucapkan selamat kepada Ling. Saudara, kisah ini sangat menarik. Ini keistimewaan kejujuran, saudara. Dalam tata kosmos kehidupan, kejujuran memiliki tempat yang istimewa dan terhormat. Karena tempatnya yang paling istimewa itu, kejujuran mempunyai nilai termahal dalam hidup ini, saudara. Kita harus terus memancarkan kejujuran, menyalakan api kejujuran, agar kezoliman, kebodohan, dan ketidakbaikan padam. Jangan lebih mengutamakan pertemanan, namun menyembunyikan kejujuran. Bila mana perlu, lebih baik tidak disukai orang lain karena menggenggam kejujuran daripada dikerubuti teman-teman, tapi melepas nilai-nilai kejujuran. Sikap jujur atau benar, apalagi atau as-sidik, menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, itu melibatkan 3 aspek dalam diri kita, yakni aspek perkataan atau akwal, aspek perbuatan atau af'al, dan aspek mental atau ahwal. Edward Paul Eby, seorang eseis dari Amerika Serikat, penulis kolom media yang sangat terkenal, pernah mengatakan, lebih baik kebenaran yang pahit kau ungkapkan daripada delusi yang nyaman. Terima kasih, saya akhiri dengan sebuah hadis dan sebuah ayat Al-Quran. Hadisnya yang sudah sangat terkenal, ulil haq walau kana murron. Katakanlah itu kebaikan, kejujuran dan kebenaran walaupun pahit. Salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamalah engkau
dengan orang-orang yang sidik atau orang-orang yang jujur. Terima kasih, semoga tetap sehat. Kita awali pagi ini dengan minum kopi. Kita ngopi dulu. Wah, mantap, luar biasa. Assalamualaikum.